Pemirsa, apa yang tersirat di benak kita ketika kita melihat telur? Padahal telur ini adalah kebutuhan pokok kita sehari-hari. Kebutuhan di rumah tangga, kebutuhan di industri uh, rumah tangga dan harian di UKM kecil retail lainnya. Apa jadinya kalau telur bebek ini suatu saat nanti dengan harga yang mahal? Nah, hari ini akan kita kupas efektivitas dari modal untuk budidaya telur ini. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun Anda berada. Hari ini kita berada di penangkaran budidaya itik petelur. Kita ketahui bahwa itik petelur ini ada berbagai jenis, dan hari ini saya sangat tertarik sekali membahas ketika salah satu makanan pokok, salah satu hasil peternakan yang dibutuhkan di dunia usaha, bahkan di harian dapur kita, ini menjadi bahan baku yang sangat menentukan sekali untuk usaha. Akan tetapi mungkinkah ketika bahan bakar naik, kemudian dan lain-lain biaya hidup kita naik, telur ini juga sangat sulit kita budidayakan bebeknya. Jadi hari ini akan kita bahas, benarkah dengan biaya operasional, biaya pakan yang tinggi itu sangat berpengaruh terhadap harga telur ini. Nah, di sini kita bersama Mas Toto selaku peternak itik petelur. Mas Toto, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Mas Toto ini penggiat itik petelur yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kita lihat di sini itik petelurnya menggunakan bibit dari itik alabio ya, Mas Toto ya. Ya, itik alabio. Karena itik petelur ini ada berbagai jenis yang dikembangkan di Kabupaten Banjar sendiri. Ada yang Mojosari, kemudian ada yang itik alabio. Dua macam ini memiliki plus minusnya masing-masing. Kalau bebek alabio dia bisa sampai maksimum di 250 butir telur dalam masa produksinya. Kemudian kalau Mojosari itu kurang lebih di 200 sampai 220 telur. Hanya saja di Mojosari dia lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Kalau itik alabio sendiri, hari ini pun saya tadi alhamdulillah sudah diberi izin dan pamit. Ternyata itik alabio Mas Toto di sini sudah dibiasakan sejak dini, sejak sebelum masa produksi dia bisa bersosial ya. Jadi tidak kaget Mas Toto ya, tidak kaget. Nah, itu penting sekali pemirsa. Itik alabio ini sebenarnya kita ketahui bebek petelur apapun itu ketika perubahan lingkungan, perubahan cuaca, apalagi sistem budidayanya itu hanya ditangani oleh satu orang, tertutup, dan itu dibiasakan sejak dia masih berumur 2 bulan, mungkin sangat sulit sekali dia nanti beradaptasi. Itu salah satu kendala mungkin. Jadi Mas Toto di sini sudah membiasakan itik-itiknya ini terbiasa dengan kedatangan orang lain. Oke pemirsa, ini kandang yang berkapasitas 25 ekor. Ini pola makannya seperti ini. Memang kandangnya terlihat sederhana, tidak menggunakan lorong, tapi Mas Toto di sini sudah membuktikan dengan produk kapasitas 150 ekor itu bisa menghasilkan 100 sampai 120 per kandang. Jadi itu 75 sampai dengan 80%. Nah, yang kita tanyakan adalah pola makannya atau bahan baku pakannya. Apakah itu sangat ketergantungan sekali dengan pakan pabrik atau menggunakan pakan lokal? Karena kita ketahui sendiri bebek ini kalau kita rubah pola makannya, bahan baku makannya akan sangat berpengaruh terhadap produksi telurnya. Benarkah demikian? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke pemirsa, ini pakan pabrik ya. Jadi Mas
Toto dan Pak Asnoto ini memberikan pakan pabrik murni, jadi tanpa ada pakan lokal dan lainnya, karena ini pakan komplit merek IP33 Pak ya, Wonokoyo. Rekan-rekan, dengan penggunaan pakan full pabrik ini terbukti di tempatnya Mas Toto ini, kita tadi membuktikan telurnya bisa di posisi 75-80% dari kapasitas dari telurnya. Pakannya per satu ekor itu sudah ditakar beliau dengan takaran ini di 2,8 sampai dengan 3 kg dengan jumlah 50 ekor. Itu seharinya satu ekor bebek itu ditargetkan 110 sampai 120 gram per satu ekor. Nah, jadi dengan harga 1 kg, dari harga satu sak kita bagi 50 kg, kurang lebih kalau dijual ecer di 8.000, itu harga satu ekor bebek untuk pakannya itu di angka 950 sampai 1.000 rupiah per ekor. Nah, kalau 100 ekor dengan 100.000 biaya pakan harian, sementara dia bisa berproduksi 80% dikali harga sekarang berapa Pak? Harga telur Pak? Harga 2.500 pemirsa. 2.500 ini dikali dengan 80 butir tadi sudah di 200.000 ya. 200.000 itu dengan pakan harga 100.000, artinya dengan pakan pabrik ini masih menguntungkan. Hanya saja bagaimana pola budidaya tadi, penerapan, efektivitas kandang, bagaimana Pak Asnoto dan Mas Toto ini menjaga sistem budidayanya agar tetap berproduksi dengan baik. Salah satunya tadi tentang kandang ini tetap bersih, memisahkan antara di mana menaruh pakan dan di mana posisi air agar kandang tidak terlalu becek, karena itu juga berpengaruh terhadap kesehatan di kandang. Kemudian membiasakan bebeknya itu sejak usia dini, di usia mungkin masih kecil sudah dibiasakan bertemu dengan orang Pak ya, karena di sini terbuka pemirsa, jadi mereka sudah tidak kaget. Apalagi ini itik alabiu ini atau sarati, dia terkenal apabila ada perubahan alam dan perubahan pakan, apalagi perubahan orang yang masuk, mudah stres Pak ya. Nah, ini terbukti ternyata tidak, dan bahkan harga pakan hari ini dengan 390-an sampai 400.000 per sak ini masih bisa menguntungkan. Oke pemirsa, kira-kira itu luar biasa hari ini saya bisa bertemu dengan kelompok tani Sekar Baru Pak. Sinar Baru. Oke. BPP Sungai Tabuk. Luar biasa pemirsa. Hari ini kita membuktikan, artinya dengan perawatan yang intensif, dengan full pakan pabrik, kita bisa membuktikan artinya telur bebek ini masih aman untuk masih kompetitif untuk kita kerjakan, khususnya para milenial muda. Variabel biaya usaha lainnya yang tidak kalah pentingnya dengan biaya pakan adalah pembuatan kandang dengan seefisien mungkin dan tidak mengganggu produktivitas atau dengan kapasitas tertentu yang dapat memenuhi jumlah produktivitas yang baik. Kemudian biaya operasional karyawan lainnya serta yang tidak kalah penting juga adalah bibit, karena budidaya itik petelur dengan masa dari DOD sampai produksi 6 sampai dengan 7 bulan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula, atau dengan pembelian yang sudah mendekati masa produksi. Kelompok Tani Sinar Baru BPP Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.